Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Silvia Chani Rambe, kelas 5 HPG SD, mata kuliah pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia. Dosen pengampu Bu Nila Lestari, SPD MPD. Baik, di sini saya akan menjelaskan PPT saya yang berjudul Materi Strategi Pembelajaran. Pengertian strategi. Strategi pembelajaran adalah suatu usaha menggunakan strategi yang sistematis yang dilakukan secara efektif untuk mendapatkan suatu prestasi dan juga keberhasilan dalam kegiatan pembelajaran. Di mana khususnya dalam dunia pendidikan, strategi ini dapat diartikan sebagai suatu rancangan sekaligus metode dalam mencapainya tujuannya. Strategi pembelajaran adalah suatu rencana yang dalamnya terdapat rangkaian kegiatan yang dirancang secara khusus. Pun pengertian menurut para ahli strategi. Menurut Hilda Tahba, strategi pembelajaran adalah urutan atau pola perilaku guru untuk dapat mengakomodasi semua variabel pembelajaran secara sadar dan sistematis. Dan menurut Suparman, strategi pembelajaran merupakan gabungan dari beberapa rangkaian kegiatan, cara mengorganisasikan materi pelajaran siswa, bahan, peralatan dan waktu yang digunakan untuk proses pembelajaran dalam mencapai tujuan kegiatan pembelajaran yang telah ditentukan. Adapun model tipe strategi. Yang pertama itu metode ceramah. Metode ceramah suatu penuntunan materi dalam bahan ajar secara lisan yang dilakukan oleh guru. Kedua, metode demonstrasi. Merupakan jenis metode yang menyajikan materi pelajaran kepada siswa dicampur dengan penjelasan. Ketiga, metode diskusi. Merupakan jenis metode yang menghadapkan siswa pada suatu masalah untuk menemukan solusi yang tepat. Keempat, metode simulasi. Merupakan metode yang menghadirkan situasi tiruan yang dimaksudkan agar setiap siswa memahami konsep dan juga materi yang disampaikan oleh guru. Adapun cara dan tips pembelajaran yang baik dan benar. Yang pertama itu mendorong komunikasi kelompok. Yang kedua, menciptakan suasana yang bebas dari gangguan. Maksudnya dari situ suasana yang nyaman dan arti mencakup banyak hal dari kebersihan dasar hingga belajar dalam keheningan mutlak dan segala sesuatu yang lain diantaranya. Ketiga, fokus pada eksplorasi dalam pemecahan masalah yang mencakup memanfaatkan web pencarian dan melakukan kegiatan berbasis penyelesaian masalah dalam waktu belajar siswa. Yang keempat, pemicu motivasi belajar siswa, yaitu siswa berhasil mengerjakan tugasnya sendiri sesuai kemampuan yang dimiliki seseorang siswa. Akan berusaha untuk mencoba menyelesaikan setelah salah satu tugas berhasil dikerjakan. Macam-macam strategi pembelajaran. Yang pertama itu strategi inquiry atau SPI, yang meliputi sejumlah kegiatan pembelajaran yang menitik beratkan pada proses berpikir analitis dan kritis dalam mencari dan menjawab pertanyaan. Yang kedua itu strategi ekspositoris atau SPE. Strategi pembelajaran menekankan pada proses pemberian pengetahuan atau materi yang diberikan secara lisan oleh guru kepada siswa yang ingin membantu siswa menguasai materi secara efektif. Yang ketiga, strategi berdasarkan strategi atau SPBM, yang merupakan strategi pembelajaran yang memadukan beberapa kegiatan pembelajaran yang menonjolkan proses pemecahan masalah ilmiah. Yang keempat, strategi kooperasi atau DDS. Suatu rangkaian kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh siswa dalam kelompok tertentu untuk mencapai rumusan tujuan pembelajaran. Kesimpulan strategi yaitu yang mencapainya proses pembelajaran interaktif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif yang dapat melatih dan membiasakan peserta didik untuk menghadapi masalah secara terampil serta mengembangkan kemampuan berpikir secara kreatif dengan memecahkan proses pembelajaran.